الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbatahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra was sawaba lil muaddinal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tahirina ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin azzakumullah, segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah sangat familiar di telinga kita, bahkan kita sudah hafal. Ada potongan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya kamu coba-coba menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, pasti kamu tidak bisa menghitungnya. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga otomatis kalau kita ingin coba-coba menghitung nikmat-nikmat Allah, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang besar maupun yang kecil, otomatis kata Allah, kamu tidak bisa menghitungnya, karena begitu besar nikmat yang telah Allah berikan, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan. Namun ada 3 nikmat dari sekian banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, masuk dalam kategori nikmat yang agung, nikmat yang besar. Yang ini harus kita sadari dan harus terus kita pertahankan, karena kenikmatan ini harus terus kita bawa sampai kita meninggal dunia. Nah, pada kesempatan yang sangat singkat ini, Al-Fakir akan menyampaikan 3 nikmat yang termasuk nikmat agung yang benar-benar harus kita sadari dan harus kita syukuri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nikmat iman. Yang kedua adalah nikmat Islam. Iman dan Islam ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, dan ini termasuk nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita.
Sehingga nikmat ini harus terus kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Sehingga apapun taruhannya, maka iman Islam ini harus nomor satu. Banyak sejarah kalau kita baca, orang-orang yang begitu mulia di sisi Allah ketika meninggal dunianya, maka dia harus bawa iman. Siti Masitoh salah satu contohnya, walaupun diancam akan dimasukkan ke dalam satu wadah yang dipanaskan oleh Fir'aun, tetapi tetap dia pelihara imannya walaupun taruhannya adalah nyawa. Akhirnya Masitoh beserta keluarganya mati dalam keadaan iman, dan digambarkan dalam sejarah Isra Mi'raj ketika Nabi Muhammad bersilaturahim ziarah, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, kubur siapa ini? Begitu wanginya, begitu istimewanya. Ternyata jawaban daripada malaikat Jibril itu adalah kuburnya Siti Masitoh beserta keluarga yang meninggal dunia karena mempertahankan keimanannya dan keislamannya. Nah, untuk itulah makanya ayo sama-sama kita pertahankan keimanan kita, keislaman kita. Bahkan sering kita katakan dalam doa-doa kita, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kemudian nikmat yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yang termasuk bagian nikmat agung, yaitu nikmat di mana kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita kurang menyadari, kita lahir di dunia ini dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik, sehingga di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Jadi kita harus bangga, kita harus benar-benar menyadari, karena ini kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang Nabi Muhammad adalah salah satu sosok makhluk Allah yang paling istimewa, sehingga apapun yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi istimewa dan menjadi mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, laulaka lama khalaqtul aflaq. Seandainya tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, seandainya tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, lama khalaqtul aflaq, maka saya tidak akan ciptakan alam semesta ini. Allah tidak akan ciptakan yang namanya Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, yang ada di Mekah, yang setiap saat dikunjungi oleh jutaan manusia dari berbagai penduduk dunia. Ka'bah Allah ciptakan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keberadaan kita saat ini Allah ciptakan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kita harus menyadari, jangan sampai kita enggak bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan anugerah Allah, dengan rahmatnya Allah, maka dengan sebab rahmat dan anugerah tersebut hendaklah mereka, kita semuanya harus bergembira. Para ulama-ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan anugerah Allah ini tidak lain adalah kita dikasih nikmat iman Islam sehingga kita dapat taufik dan hidayah. Kemudian yang dimaksud dengan rahmat Allah, para ulama-ulama tafsir menjelaskan itu tidak lain diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah saya utus kamu wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Nah, makanya sudah sepantasnya lah dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus senang dan harus berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya iblis yang tidak senang dan bahagia dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan iblis menangis dan berteriak di malam Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan, inna iblisa ronna arba'a ronnat hina lu'ina wa hina uhbita wa hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hina unzilatil Fatihah. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan bahwasanya iblis itu menangis dan pernah berteriak dalam hidup dan kehidupannya. Selama hidupnya itu 4 kali teriakan dan 4 kali menangis serta menjerit. Yang pertama, iblis berteriak hina lu'ina, ketika dilaknat. Jadi ketika iblis dibilang ya makhluk Allah yang kufur, yang ingkar, dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, maka iblis berteriak. Kemudian yang kedua, wahina uhbito, ketika diturunkan dari sorga ke bumi ini karena membangkang, diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Setelah dilaknat, ya kemudian diusir dari sorga. Itu teriakan yang kedua. Kemudian teriakan yang ketiga, wahina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kemudian yang terakhir teriakan iblis, wahina unzilat al-Fatihah, ketika Allah turunkan surah Al-Fatihah. Iblis menangis dan bersedih ketika Nabi Muhammad dilahirkan, sebab iblis tahu bahwa kelahiran Rasulullah akan membawa keberkahan dan membawa petunjuk bagi umat manusia, dan secara otomatis akan menghalangi misi jahat iblis. Nah, untuk itulah makanya sudah sepantasnya lah kita sebagai hamba Allah, ayo kita bersyukur atas 3 nikmat yang agung tersebut, dan harus kita benar-benar ya implikasikan dalam hidup dan kehidupan kita rasa syukur itu dengan semakin cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara menghidupkan segala sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai akhir daripada khutbah saya ini, mari perhatikan yaitu surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali ikuti saya. Jadi kalau kita ngaku mahabbah kepada Allah, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah, pasti nanti Allah akan mencintai kamu dan Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kamu, dosa kita semuanya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan khutbah Jumat singkat ini dapat memberikan kesan tersendiri buat kita, sehingga ayo benar-benar kita syukuri nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Mohon dibukakan pintu maaf manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jamil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa alamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsih wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. Faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim waradallahumma an arbatil khulafai rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsmana wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasraddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wasaira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.